Kalau kita bicara tentang insan atau manusia itu kan pasti konsepnya kalau secara society dan bersosialisasi dengan makhluk lainnya pasti harus mempunyai berakal budi. Parameternya manusia sudah berakal budi itu seperti apa sih Mas? Dan bagaimana contoh seorang sikap manusia yang sudah berakal budi kepada society? Semua manusia berakal budi. Tapi gini, saya mau pakai pemetaan dari asal kata budi itu dulu ya. Ada empat layer aja lah, gampangnya. Kebanyakan nggak cukup artinya nanti. Budi itu cara berpikir. Kita berpikir, mengolah dan seterusnya. Kalau dia bisa disebut sebagai manusia, dia pasti berpikir. Problemnya bukan pada budi atau tidak berbudi. Nanti problemnya setelah kita layoutkan ini. Tapi semua orang yang berpikir, sentient, itu sadar aku, itu harus ada di atas fondasi yang namanya ahankara. Ahankara itu artinya aku, keberadaan aku nih. Akunya yang mana sih? Karena yang berpikir siapa kalau nggak yang berpikir aku? Ada ahankara. Di bawah ahankara, aku itu hanya ada kalau ada kumpulan ingatan badan, ingatan memori, pelajaran dan segala macam, baru kita bisa memformulasi aku. Anak kecil belum bisa ngomong aku nih, tapi ketika semakin dewasa dia punya konsep aku nih siapa, anaknya siapa dan seterusnya, varian sebagai aku itu tadi. Jadi budi harus ada identitas akunya, aku harus ada memorinya. Di bawah memorinya manas sebutannya kalau di situ. Di budi, ahankara, ada manas. Dan ada lagi di bawahnya kemudian cita. Cita adalah diri sejati yang tanpa harus memori keberadaannya. Berarti tanpa harus dilandasi oleh memori. Nah, keberadaan diri kan ada di budi dan ada di cita. Problemnya gini, di sini masternya siapa? Kalau masternya diri, otak itu budi, berpikir itu akan menjadi budak dari diri. Yang dia lakukan adalah mempertahankan diri. Jadi debat itu bukan mencari kebenaran, tapi mendefense diri, memenangkan diri, karena budi adalah budak dari si ahankara. Angkara murka, ahankara. Yang murka itu si diri, ahankara murka. Dia dihina dan seterusnya, otaknya berdebat, nggak mau kalah, mencoba untuk membela si diri, karena si budi adalah budak dari diri. Kalau si budi connect-nya sama cita, dia menggunakan akal budinya untuk menumbuhkan diri, bukan lagi menjadi budak dirinya. Pertanyaan kan gitu. Jadi semua orang punya budi. Pertanyaannya adalah dia budak siapa? Kalau dia budak dari identitas, dirinya hanya bisa untuk bully, mengunggulkan diri, mau menyalahkan orang, karena otak sepandai-pandainya otak bisa sangat pandai, tapi hanya cari budak identitasnya. Dan identitasnya nanti tidak tumbuh nih. Kalau dia budi adalah ekstensi dari cita. Cita itu adalah gimana ngomongnya ya? Diri yang tanpa memori. Jadi diri sejati. Ngomong diri sejati nanti panjang lagi nih. Tapi diri ya bukan yang memori ini. Koneknya di situ. Dia menggunakan budi untuk menumbuhkan si memfilter manas mana, menumbuhkan si ahankara seperti apa, sehingga budinya kepake untuk eksplorasi, untuk menemukan citanya kembali. Jadi dia menggunakan cita menggait budi untuk mengolah ahankara dan manas untuk memahami cita itu sendiri. Nah, jadi sepemahaman saya pertanyaan gitu, kalau semua orang berpikir punya budi, punya akal, ya punya. Yang jadi pertanyaan adalah dia budaknya siapa? Kan gitu. Dia alatnya siapa? Yang tidak efektif, saya ngomong nggak salah, yang tidak efektif untuk diri adalah ketika dia menjadi budak identitas. Karena identitas itu adopsi. Apa sih identitas? KTP? No, itu identitas gini. Pada dasarnya ada identitas diri yang hanya Tuhan yang bisa memberikan. Itu tidak bisa diatur oleh negara, tidak bisa diatur oleh siapapun. Itu sifatnya private, hanya kamu yang tahu. Itu tuh, yang entah apa itu, oke ya. Terus kemudian dia kawin dengan entitas yang namanya negara, jadinya identitas KTP. Dia kawin sama institusi yang namanya sekolahan, jadinya nomor mahasiswa. Dia kawin sama entitas keluarga, jadinya anak, bapak atau apa. Tapi aslinya bukan itu semua loh.
ini hanya perkawinan antara yang diberikan Tuhan langsung sama entitas sosial nih, entah negara, entah perusahaan, entah sekolahan, keluarga, entah Pak Yai, entah dengan struktur agama, whatever. Itu kan perkawinan dari yang asli ini. Nah, gimana mau menemukan yang asli ini kalau kita masih membela si persona-persona yang cabang-cabang ini tadi, yang apa namanya, ranting-ranting ini tadi, nggak sampai kamu ke akarnya nih. Padahal budi sangat berguna untuk bisa menyingkirkan ini semua, untuk kembali pada sejati. Yang sejati itu tadi. Lah iya, karena misalkan aku seorang bapak gitu dan seorang karyawan. Ketika aku karyawan masuk ke dalam rumah, harusnya aku sudah menjadi bapak tapi masih menjadi karyawan. Itu contoh yang tidak dipakai ya. Contoh yang kita tidak sadar. Iya, itu iya. persona-persona aja, itu peran sosialnya. Asma-asma yang berbeda ya. Tapi aslimu yang mana nih? Ya. Itu pemahaman saya tentang budi. Makasih ya Mas.